Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah diperkirakan memiliki sekitar 50 juta orang pengikut di seluruh Indonesia saat ini. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, saya akan langsung masuk ke materi utamanya. Yang pertama adalah sejarah berdirinya Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah tidak terlepas dari pergerakan politik pada tahun 1908 yang dikenal sebagai Gerakan Kebangkitan Nasional. Gerakan Kebangkitan Nasional bermula pada politik etis Belanda, yang dimana kala itu Belanda sudah mengetahui utang budi terhadap rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan politik etis kala itu yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia adalah bidang pendidikan. Sebab dengan adanya bidang pendidikan, maka rakyat Indonesia timbulnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendirian Muhammadiyah ini bertujuan untuk memuluskan dakwah Haji Muhammad Dahlan untuk memurnikan ajaran agama Islam di Nusantara. Nama Muhammadiyah sendiri, jika dikutip menurut Adabi Darban, seorang ahli sejarah dari UGM, mengatakan bahwa nama Muhammadiyah diusulkan oleh salah seorang kerabat dari Haji Ahmad Dahlan, yaitu Muhammad Sangidu. Muhammad Sangidu ini sendiri yang merupakan seorang ketib anom atau juga bisa disebut khotib agung di Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Akhirnya pada sholat istikharah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ia memutuskan untuk menggunakan nama Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah sendiri berasal dari Nabi Muhammad SAW yang jika diartikan memiliki makna sebagai pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya kegiatan Muhammadiyah hanya sebatas pengajian yang kala itu bernama Sidratul Muntaha, kemudian beralih menjadi mendirikan sekolah-sekolah seperti Hogar School Muhammadiyah yang kemudian berubah menjadi Quick School Muhammadiyah. Pada mulanya juga kegiatan-kegiatan Muhammadiyah hanya terpusat di beberapa daerah di Jawa saja seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Akan tetapi pada tahun 1925 Abdul Karim ketika itu menjabat sebagai ketua dari Muhammadiyah memutuskan untuk membawa Muhammadiyah keluar dari Jawa, itu tepatnya di Sumatera Barat di Sungai Batang Agam, Kabupaten Agam. Dari sinilah kemudian Muhammadiyah menyebar ke seluruh Indonesia, yang dimulai dari seluruh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan hingga ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1938 diperkirakan bahwa Muhammadiyah telah memiliki cabang di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah tokoh pendiri dari Muhammadiyah. Tokoh pendiri dari Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Ia merupakan putra keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, yang merupakan salah satu khotib besar di Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Ibunya merupakan putri dari penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Muhammad Dahlan memiliki nama asli Muhammad Darwis. Ia juga merupakan keturunan dari Maulana Malik Ibrahim, yang merupakan salah seorang dari Wali Songo. Pada usianya yang ke-15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi menunaikan haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Selama di periode tersebut, ia mendapatkan pengaruh-pengaruh dari tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Abdu, dan lain-lain. Sehingga pada kepulangannya tahun 1888, ia memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia kembali pergi ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Ia kemudian berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang merupakan pendiri NU. Pada sepulang dari Mekah, dia kemudian menikah dengan Siti Walidah dan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Yohana, Siraj Dahlan, Siti Bushra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahrah.
Selain berdakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai orang yang pandai dalam berdagang. Ia juga merupakan salah seorang pedagang batik yang cukup sukses kala itu. Akibat kepiawaiannya dalam berdagang, ia dapat masuk dengan mudah ke organisasi-organisasi besar kala itu seperti Jamiatul Khair, Budi Utomo, dan Sarekat Islam. Pada tahun 1912 ia mendirikan organisasi Muhammadiyah yang bertujuan untuk memurnikan kembali ajaran agama Islam di Indonesia. Pendirian Muhammadiyah ini sendiri mendapatkan pertentangan dari keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Ada yang mengatakan bahwa dia hendak mendirikan agama baru yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah kiai palsu karena dia kala itu mengajar di sekolah milik Belanda dan dekat dengan kaum-kaum priai kala itu. Bahkan ada juga yang sempat hampir membunuhnya. Pada tanggal 20 Desember 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda supaya Muhammadiyah mendapatkan badan hukum agar dapat bergerak dengan leluasa. Permohonan tersebut dikeluarkan 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1914. Akan tetapi permohonan tersebut hanya disetujui untuk wilayah Yogyakarta saja. Untuk menyiasatinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan memutuskan organisasi-organisasi cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta untuk mengganti namanya. Misalnya saja seperti Ahmadiyah di Garut, Nurul Islam di Pekalongan, Ikhwanul Muslimin, dan lain-lain. Gagasan pembaruannya kian meluas, hingga pada tanggal 7 Mei 1921, ia kembali mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda agar Muhammadiyah dapat bergerak dan membuka cabang di seluruh Indonesia. Permohonan tersebut disetujui tidak lama kemudian, yaitu pada tanggal 2 September 1921. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal tidak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Jasa-jasanya dalam perbarui ajaran agama Islam di Nusantara dan mencoba untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah akhirnya memberikan gelar pahlawan nasional kepadanya, tepatnya pada tahun 1961. Gerakan pembaruan Muhammadiyah yaitu gerakan untuk memurnikan ajaran agama Islam, karena pada saat itu ajaran Islam sudah tercampur aduk dengan tradisi-tradisi dan hal-hal yang berbau mistik. Dasar dari pembentukan Muhammadiyah adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang memiliki arti, "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah merupakan isyarat untuk melakukan dakwah secara terorganisir. Oleh sebab itu, dalam butir ke-6 Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, perjuangan dalam mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Gerakan Muhammadiyah adalah gerakan tajdid atau disebut juga sebagai gerakan revolusi. Tajdid ini terbagi dua, yaitu tajdid purifikasi. Tajdid purifikasi ini adalah tajdid yang untuk memurnikan kembali ajaran agama Islam dan mengembalikan Islam kepada jalan yang benar. Misalnya saja dengan cara memerangi bid'ah, syirik, dan sebagainya. Yang kedua adalah tajdid reformasi. Tajdid reformasi ini sendiri merupakan upaya-upaya dalam cara-cara pelaksanaan ibadah. Seperti misalnya pengembangan sistem ambil dan ambil zakat, pembangunan rumah sakit, sekolah, dan segala macam. Berbagai macam gerakan-gerakan Muhammadiyah adalah penentuan arah kiblat yang tepat dalam bersembahyang sebagai kebalikan dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap ke arah barat. Yang kedua, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa atau hisab sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama. Yang ketiga, menyelenggarakan sembahyang bersama di lapangan terbuka pada hari raya Islam, Idul Fitri, dan Idul Adha sebagai ganti dari sembahyang serupa dengan jumlah jamaah lebih kecil diselenggarakan di masjid, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah bidang pendidikan. Muhammadiyah berusaha mengawinkan dua sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan pesantren. Sistem pendidikan barat
dianggap tidak efektif karena hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran duniawi saja dan meninggalkan pelajaran-pelajaran agama. Sedangkan pelajaran pesantren hanya berfokus pada pelajaran-pelajaran agama saja. Diharapkan dengan menggabungkan kedua sistem ini, maka akan menciptakan insan-insan yang tidak hanya bertakwa tetapi juga cerdas. Yang kedua adalah proses pelajaran tidak lagi dilakukan di dalam masjid atau surau, tetapi di dalam ruangan khusus dengan meja, kursi, dan papan tulis. Yang ketiga, yaitu pada bidang kemasyarakatan. Muhammadiyah juga ikut turut serta membangun rumah sakit, poliklinik, universitas, dan lain-lain, serta dalam mendirikan Badan Amil Zakat. Yang terakhir adalah eksistensi dari Muhammadiyah ini sendiri. Muhammadiyah saat ini diperkirakan telah memiliki 50 juta orang pengikut di seluruh Indonesia. Muhammadiyah memiliki cabang di seluruh Indonesia dan diperkirakan telah mendirikan ratusan sekolah, rumah sakit, dan bahkan poliklinik. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah telah mendirikan berbagai macam sekolah, yaitu TK sederajat sebanyak 4.623, SD sederajat sebanyak 2.604, SMP sederajat sebanyak 1.772, SMA sederajat sebanyak 1.143, dan perguruan tinggi sebanyak 172 buah. Berikut adalah daftar-daftar dari sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh Muhammadiyah. Terima kasih, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.